Assalamualaikum teman-teman. Pada video ini kita akan belajar latihan soal biologi yang saya ambil dari materi kelas 9. Nah, soal ini saya buat untuk melakukan penilaian akhir semester untuk kelas 9. Nah, buat kamu yang mau file dari soal ini, silakan ambil di halaman www.modedukasi.com. Di situ sudah tersedia 40 soal penilaian akhir semester atau latihan soal biologi. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, urutan organisasi kehidupan tumbuhan dan hewan dari yang terkecil ke yang paling besar adalah. Oke, jadi ini adalah materi dari sistem organisasi kehidupan. Nah, apa itu sistem organisasi kehidupan? Sistem organisasi kehidupan ini merupakan susunan kelompok makhluk hidup dimulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Kalau ibaratnya kita membuat rumah, itu pasti ada bahan dari yang sederhana hingga menjadi rumah yang kompleks. Nah, seperti itulah. Oke, jadi apa saja sistem urutan dari sistem organisasi kehidupan ini? Yang pertama ada sel. Di mana sel ini merupakan kumpulan materi yang sederhana yang menyusun makhluk hidup. Jadi sel ini adalah struktur paling terkecil yang menyusun makhluk hidup. Kalau ibaratnya membuat rumah, sel ini adalah mungkin pasir. Jadi yang paling terkecil sekali. Nah, apa saja itu sel? Ya, ada sel prokaryotik, kemudian ada sel eukaryotik. Nah, lalu ada sel sperma, sel ya pada sperma, kemudian sel pada sel darah merah, sel darah putih. Nah, kemudian yang kedua ada jaringan. Nah, apa itu jaringan? Jadi jaringan ini terbentuk dari kumpulan sel tadi. Nah, jaringan ini ada jaringan otot, kemudian ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan saraf, dan lain-lain lagi ya. Nah, kemudian setelah jaringan ada organ. Nah, apa itu organ? Organ ini adalah kumpulan dari jaringan-jaringan. Kalau tadi jaringan-jaringan kumpulan dari sel-sel, sekarang organ ini adalah kumpulan dari jaringan yang membentuk suatu organ. Seperti mata, jantung, otak, kemudian paru-paru, hidung, dan lain sebagainya. Kemudian setelah organ membentuk suatu sistem organ, di mana sistem organ ini adalah gabungan dari beberapa organ yang bekerja sama. Seperti sistem pencernaan, kemudian sistem pernafasan, sistem reproduksi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada organisme. Jadi organisme ini merupakan tingkat organisasi yang memiliki sifat hidup. Jadi setelah sel, jaringan, organ, sistem organ tadi terbentuklah suatu organisme seperti manusia yang utuh, kemudian hewan, tumbuhan, nah itu merupakan organisme. Nah, kemudian masih ada yang lain seperti populasi, komunitas, ekosistem, bioma, sampai biosfer, di mana biosfer ini merupakan kesatuan planet yang mencakup daratan, udara, air, dan semua yang ada di bumi. Jadi dari yang paling terkecil sel hingga ke biosfer, yaitu planet bumi kita. Oke, kita balik ke soal. Nah, jadi jawaban yang benar adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Berarti jawaban yang benar adalah C. Oke, next. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, urutan yang tepat dari sistem organisasi kehidupan dari yang terkecil ke yang besar adalah. Oke, ini masih masuk materi sistem organisasi kehidupan yang tadi ya teman-teman. Oke, baiklah kita lihat. Jadi urutan organisasi kehidupan tadi yang pertama adalah sel, jaringan, organ, sistem organ. Nah, mana yang gambar sel? Sel itu adalah gambar yang ada di nomor 4. Itu adalah sel. Itu kalian bisa lihat nukleus itu adalah bagian dari sel, organel sel. Kemudian yang nomor 3 itu adalah jaringan. Lalu nomor 2 itu adalah organ tulang. Baru nomor 1 itu adalah sistem organ, di mana sistem gerak. Jadi jawabannya adalah 4, 3, 2, 1, berarti A. Next, soal selanjutnya, perhatikan tabel di bawah ini. Silakan diperhatikan dulu. Nah, data tingkat organisasi kehidupan dan contoh yang benar dari tabel di atas adalah. Oke, ini berarti masih membahas mengenai sistem organisasi kehidupan. Nah, yang nomor 1 adalah sel. Sel contohnya paru-paru. Jadi salah ya teman-teman, paru-paru itu bukanlah sel, tapi organ. Berarti nomor 1 salah. Oke, berarti yang A salah. Nomor 2, jaringan contohnya adalah xilem dan flem. Oke, berarti nomor 2 betul ya teman-teman. Jadi jaringan itu adalah seperti jaringan tumbuhan, itu ada xilem, ada flem. Nah, itu benar. Kemudian nomor 3, organ.
Organ contohnya nukleus. Ini sudah jelas salah, tadi sudah ada gambar yang soal sebelumnya. Nukleus itu adalah bagian dari sel, berarti nomor 3 salah. Nah, artinya yang B salah. Berarti tinggal yang C dan D. Kita lihat nomor 4, itu ada sistem organ, contohnya adalah sistem pernafasan. Ya, betul. Jadi sistem organ itu sistem pernapasan, sistem pencernaan. Nah, berarti nomor 4 betul. Jadi jawabannya adalah C, 2 dan 4. Kalau nomor 5 itu organisme, itu salah ya teman-teman. Kalau organisme itu seperti manusia, hewan, itu organisme. Berarti jawabannya adalah C. Oke, next soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Berikut ini merupakan gambar dari sel prokariotik. Sel prokariotik itu merupakan sel yang ada pada bakteri ya teman-teman. Nah, jadi bagian yang ditunjukkan pada huruf H dan B adalah H dan B. Oke. Nah, lihat bagian-bagian ini. Yang D itu adalah membran plasma. Kemudian yang F adalah ribosom. Kemudian yang G itu sitoplasma. Yang A itu dinding sel. Kemudian yang B itu nukleoid. Dan C itu adalah kapsul. Yang E adalah mesosom. Dan H adalah flagel. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu flagel dan nukleoid. Oke, next selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan bagian dari sistem reproduksi pada pria. Nah, pada bagian huruf A, B, dan C secara berurutan adalah... Oke teman-teman, kita lihat jawabannya. Yang E itu adalah vas deferens, F adalah uretra, yang A adalah penis, yang C adalah skrotum, B adalah testis, D epididymis, kemudian I adalah kelenjar Cooper, B kelenjar prostat, dan G fascicula seminalis. Artinya jawabannya yang benar adalah B, yaitu penis, testis, dan skrotum. Next, soal berikutnya. Pernyataan berikut ini ada hubungannya dengan pembelahan sel. Yang pertama, terjadinya pada sel tubuh. Yang kedua, jumlah kromosom sel anak separuh dari sel induk. Yang ketiga, jumlah kromosom anak sama dengan kromosom induk. Yang keempat, terjadi dalam pembentukan sel kelamin. Yang kelima, pembelahan ini berlangsung 2 kali. Nah, ciri khas mitosis adalah, dia bertanya ciri khas dari pembelahan mitosis. Ini adalah materi dari pembelahan sel, di mana pembelahan sel ini adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Nah, jadi kita harus tahu tujuan dari pembelahan sel ini adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lainnya. Nah, silakan lihat tabel ini. Jadi pembelahan sel itu ada 3 sebenarnya, ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Tapi pada penjelasan ini saya akan membedakan antara sel mitosis dan sel meiosis itu apa bedanya. Dari tujuan itu bedanya, kalau mitosis itu pertumbuhan dan meregenerasi. Contohnya itu kalau misalnya kita terjadi luka, itu adalah tugas dari sel mitosis. Kemudian kalau sel meiosis itu gametogenesis atau terjadi pada sel kelamin. Nah, sel pada mitosis adalah sel somatik, sedangkan pada meiosis adalah sel gamet. Kemudian sifat anak, kalau pada mitosis identik dengan induk. Kalau meiosis ini tidak identik. Nah, jumlah kromosom sel anak pada mitosis ini sama dengan kromosom induk atau diploid, sedangkan pada meiosis kromosom sel anak setengah dari sel induk atau haploid. Setelah itu pindah silang. Kalau pada mitosis tidak terjadinya pindah silang, sedangkan pada meiosis ini terjadi pindah silang sifat. Kemudian proses pembelahan, kalau pada mitosis ini terjadi 1 kali proses, sedangkan pada meiosis ini terjadi 2 kali proses. Kemudian hasil akhir dari pembelahan mitosis adalah 2 sel anak. Kemudian kalau pada meiosis ini adalah 4 sel anakan. Jadi jawaban yang benar adalah, kita lihat. Yang pertama tadi terjadi pada sel tubuh, ini benar. Dimana kalau meiosis baru pada sel kelamin ya. Berarti nomor 1 benar. Antara A dan C berarti. Nah, nomor 2 itu jumlah kromosom sel anak separuh dari induk. Nah, ini bukan ya teman-teman. Jadi kalau separuh pada induk ini adalah meiosis, berarti salah nomor 2.
Kemudian nomor 3, jumlah kromosom anak sama dengan kromosom induk. Nah, ini benar. Jadi ini adalah ciri dari mitosis. Kemudian nomor 4 itu terjadi dalam pembunuh salah. Kemudian nomor 5 itu juga salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu C. Next, soal selanjutnya. Gambar di atas merupakan proses dari pembelahan meiosis. Lengkapilah tahap kedua beserta proses yang terjadi pada tahap tersebut. Oke, ini adalah tahap lengkap dari proses pembelahan meiosis. Nah, bisa dilihat ya, yang pertama itu profase 1, yang kedua metafase 1, yang ketiga anafase 1, yang keempat telopase 1. Yang kelima, profase 2, masuk ke profase 2, kemudian yang keenam metafase 2, yang ketujuh ada anafase 2, dan yang terakhir adalah telopase 2. Nah, jadi kalau pada tahapan yang profase 2, yang kedua itu jumlah sel anakannya 2. Berarti kalau misalnya 1, ini masih termasuk tahapan 1. Ya, jadi profasenya masih profase 1. Kemudian yang nomor 2 itu adalah metafase 1. Nah, kita lihat apakah ada metafase? Ya, ada. Jawabannya adalah B, metafase. Di metafase ini nukleus dan membran inti sudah tidak terlihat lagi. Oke, next selanjutnya, perhatikan data berikut ini. Yang pertama, dapat melakukan fotosintesis. Yang kedua, dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang ketiga, belalang dan tikus. Yang keempat, termasuk komponen biotik. Yang kelima, ulat dan ayam. Yang keenam, elang dan ayam. Yang ketujuh, termasuk organisme autotrof. Nah, dari data di atas, yang termasuk produsen ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalau dalam siklus rantai makanan, produsen itu adalah terletak yang paling depan sekali, yang paling awal. Nah, biasanya kalau misalnya produsen dalam rantai makanan, yang pertama itu adalah tumbuhan. Kita lihat, yang pertama dapat melakukan fotosintesis. Nah, berarti benar. Oke, next, nomor 2, dibutuhkan oleh makhluk hidup. Benar, jadi tumbuhan itu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang ketiga, belalang dan tikus salah, karena kalau produsen sudah jelas tumbuhan. Yang keempat, termasuk komponen biotik, benar. Yang kelima, ulat dan ayam salah, elang dan ayam salah. Dan yang ketujuh, termasuk organisme autotrof. Ini benar, karena tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan sendiri dari cahaya matahari. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 2, 4, dan 7. Berarti jawabannya adalah D. Next, perhatikan tabel di bawah ini. Nama tumbuhan ada melinjo, bunga mawar, kembang sepatu, dan pinus. Nah, dari data di atas merupakan nama tumbuhan. Nah, lengkapilah titik-titik berdasarkan jenis tumbuhan tersebut. Oke, jadi tumbuhan itu ada 2 jenis teman-teman, yaitu ada Gymnospermae dan Angiospermae. Di mana Gymnospermae ini merupakan tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Oke, jadi kita lihat tabel ini, tabel perbedaan dari tumbuhan Gymnospermae dan tumbuhan Angiospermae. Oke, kita lihat perbedaan yang pertama yaitu pada biji. Kalau pada Gymnospermae, bijinya itu tidak ditutupi oleh buah. Sedangkan kalau Angiospermae ini ditutupi oleh buah. Kemudian pada perakaran, kalau Gymnospermae ini akarnya tunggang, dan pada Angiospermae akarnya bisa tunggang, bisa juga serabut. Nah, kemudian pada pembuahan, kalau pada Gymnospermae pembuahannya itu tunggal, dan pada Angiospermae itu ganda. Nah, kemudian alat reproduksi. Kalau pada Gymnospermae itu strobilus, dan pada Angiospermae itu adalah bunga. Nah, jadi kalau misalnya Angiospermae itu bunganya itu lebih menarik daripada Gymnospermae. Oke, kita kembali ke soal. Nah, yang pertama ada melinjo. Melinjo itu termasuk ke dalam tumbuhan, kita lihat bunganya. Oke, kalau kita lihat dari bunga melinjo ini, dia tidak memiliki bunga, tapi dia memiliki strobilus. Artinya, sudah jelas kalau melinjo ini termasuk ke dalam Gymnospermae. Nah, kemudian bunga mawar. Bunga mawar ini memiliki bunga. Nah, memiliki bunga dan bunganya itu warnanya sangat menarik. Artinya, dia itu termasuk ke dalam Angiospermae. Karena Angiospermae itu penyerbukan bunganya itu melalui serangga. Kalau pada serangga, itu penyerbukan maka warna bunga itu lebih menarik daripada di Gymnospermae, karena Gymnospermae ini biasanya proses penyerbukannya itu melalui angin, teman-teman ya, makanya bunganya itu kurang menarik.
Oke, kemudian ada kembang sepatu, berarti kembang sepatu ini juga termasuk ke dalam Angiospermae. Kemudian pinus. Nah, sudah jelas kalau pinus ini dia memiliki strobilus, tidak memiliki bunga. Artinya dia termasuk ke dalam Gymnospermae. Nah, jawaban yang benar adalah B. Oke, next soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Produksi antibodi monoklonal dilakukan dengan teknik A. Hibridoma, B. Kultur jaringan, C. Transgenik, dan D. Cloning DNA. Jawabannya adalah hibridoma, berarti A. Dimana hibridoma ini adalah teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari difusi antara sel B limfosit dengan sel kanker. Nah, kalian bisa lihat ini adalah pengertian dari masing-masing pilihan tadi, kultur jaringan, transgenik, dan cloning DNA. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, lihat pada tabel ini ada proses migrasi hewan beserta hewannya. Jadi kita di sini disuruh memasangkan pasangan yang benar yang mana. Oke, kita lihat dari tabel di atas pasangan yang tepat dari hewan dan tujuan migrasinya adalah. Kita lihat hewan yang A yaitu penyu. Nah, penyu yang A bermigrasi ke air tawar untuk bertelur. Sepertinya jawabannya salah ya teman-teman, karena migrasi dari air laut ke air tawar untuk bertelur itu adalah ciri-ciri migrasi dari ikan salmon. Nah, berarti jawabannya yang A ini salah. Berarti yang kita lihat dulu yang B. Paus untuk kawin mencari lokasi bertelur di pantai. Nah, ini juga salah. Jadi paus itu dia gak bermigrasi untuk bertelur di pantai. Masa paus bertelur di pantai ya, teman-teman, kan salah. Berarti yang bertelur di pantai ini adalah penyu, karena penyu ini dia bermigrasi untuk mencari tempat bertelur. Itu biasanya di pantai. Nah, yang terakhir itu ikan salmon. Nah, berarti salah. Nah, yang A ini berarti kita lihat jawabannya bertelur. Yang A berarti dengan yang B. Dimana penyu ini untuk kawin mencari lokasi telur di pantai. Kita lihat ABC-nya. Yang A dan B. Berarti antara B dan C. Oke, kita lihat yang paus, yang B. Paus ini dia mencari tempat yang lebih baik untuk berkembang biak. Berarti B dan C pasangannya. Kita lihat antara B dan C. Nah, jawabannya adalah B. Jadi A pasangannya itu A dan B, kemudian B dan C, kemudian C dan A, di mana C ikan salmon pasangannya itu di A. Nah, itulah tadi pembahasan dari contoh soal biologi atau soal IPA yang berkaitan dengan biologi. Nah, buat kalian yang mau file aslinya, itu ada 40 soal beserta jawabannya di situ. Silakan ambil di www.modedukasi.com. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.